Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol lagi bersama dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Oke, udara udah mulai hangat nih Mbak Agi, jadi lumayan udah berani lepas jaket. Alhamdulillah. Nah, Kayaknya ada matahari itu ada dan mata cerah. udah mulai cerah. Oke, ngobrolin topik apa lagi kita hari ini Mbak Agi? Ini Mas Ersu, kita cukup prihatin ya dengan kondisi rupiah yang anjlok, yang ya trennya sepertinya akan terus sejauh ini masih berlangsung seperti itu. Yang dimana kalau pada 20 tahun terakhir, saya mengutip catatan dari ngomongin uang dari akun tersebut. Jadi kalau 20 tahun terakhir berarti dari sejak masa SBY ya. Itu penurunannya setiap tahun itu sekitar 6% begitu. Dan kemudian sekarang ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei yang berarti sekitar 5 bulan ini penurunannya sudah mencapai eh eh, maaf, biasanya penurunannya tuh per tahun itu 3,1%. Nah, sementara sekarang baru 5 bulan di tahun 2026 ini penurunannya sudah mencapai 6%. Itu penurunan nilai tukar rupiah terhadap kursnya terhadap dolar. Jadi ini memang cukup memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan, bukan hanya cukup Mas Hersu. Dan kemudian pada apa rapat kerja dengan Komisi 11 DPR kemarin, ini mencuat pernyataan dari Primus Justisio, yaitu anggota Komisi Oke, 11 dari fraksi PAN, yang ya. sangat keras begitu, yang dia meminta supaya Periwarjio yaitu Gubernur BI ini mundur Kita begitu. saya usul kita dengerin dulu ya biar orang publik tahu seperti apa yang diomongin oleh Primus Justisio ya Mbak Agi ya. Oke. Ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, Bank Sentral kita ini. Nah, ini yang menurut saya harus secara tajam pertanyakan. Terakhir kita ketemu juga di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita, Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Primus ini kan biasanya kalem loh Mbak Agi. Tiba-tiba kenapa dia jadi sangat keras begitu ya?
Tapi Primus kalau di DPR itu cukup keras Mas Irsu Oh, cukup keras dan ya. kalimatnya cukup bernas. Iya, di antara anggota-anggota PAN yang lain ya kalau saya Bahkan dia juga lihat. kalangan dari artis ya, dia termasuk yang cukup ini ya. Dia Betul, tapi kan memang dia dan sudah lama menjadi anggota ya, DPR. dan dia juga orangnya Iya, cukup sederhana gitu ya, nggak pernah kedekat betul. kasus gitu ya dia ya. Mhm, Ya, mhm. Iya, dengan keluarga yang walaupun dari kalangan artis, istrinya juga artis, tapi ini terkenal sederhana. Cuman yang cukup mengejutkan juga ini karena dia dari fraksi PAN begitu ya. dukung Ini pemerintah ini kan. iya dari fraksi koalisi pemerintah ini jadi cukup mengejutkan dia mengatakan seperti itu begitu. Walaupun kita tahu Dan sejarahnya Pak Ferry Warjio. Pak Ferry Warjio ini adalah peninggalan Pak Jokowi yang memang kan Jokowi, ini adalah periode yang kedua dan dia sengaja di akhir masa jabatannya Pak Jokowi dia dipilih kembali jadi gubernur Gubernur BI. di BI ya ini sebenarnya masih kita bisa ngomong ada tangan-tangan Pak Jokowi di dalam kekuasaannya Pak Prabowo. Kita bisa sebut seperti itu ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Itu juga yang banyak selama ini ya diamati memang demikian. Apalagi juga pernyataan-pernyataannya kalau ditanya itu seringkali tidak menjawab persoalan begitu. Seperti misalnya soal rupiah yang jatuh begitu, dia mengatakan ya tapi fluktuasinya selama 20 hari terakhir itu masih di kisaran demikian-demikian begitu. Jadi loh bukan itu, kita harus melihatnya kan misalnya tren dari misalnya dari Januari diambil dari Januari ke bulan Mei misalnya seperti tadi yang dikatakan sudah anjlok sekitar 6%. Sementara dia melihat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu dikatakan sebagai seperti misalnya ibaratnya orang sakit yang seharusnya dilihat pada saat dia mulai sakit dari suhunya itu misalnya 36,5 derajat Celcius kemudian dia melonjak menjadi 40 derajat Celcius dalam waktu sekian pekan begitu ya. Tapi dilihatnya hanya ya, tapi sejak kemarin dia sudah stabil. Stabil di berapa? Stabil di 40 derajat Celcius begitu. Jadi stabilnya stabil di parah. Ya, ya, Jadi itu yang disorot itu seperti itu Mas Hersu. Jadi ngeles lah atau melintir. Nah, seperti yang dikatakan oleh Primus tadi begitu ya, dia mencontohkan seperti yang terjadi kalau di luar negeri begitu ya. Di Jepang, di Korea itu biasanya pejabat yang seperti ini yang tidak mampu melakukan apa yang dipercayakan kepadanya, begitu kemudian dia memilih untuk mundur karena memberikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin lebih profesional, orang lain yang mungkin lebih mampu dalam mengelola bank sentral begitu, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik. Tapi ini juga pisau bermata dua juga Mas Sersu. Sebagian kalangan bahkan netizen gitu ya, itu justru melihat wah kalau seandainya Peri Warjio ini mundur, ini kemungkinan pertama dia akan digantikan oleh wakil gubernur BI senior begitu, yaitu diganti yang perempuan Mas Hersu dan namanya siapa? Apa Destiana ya Ibu siapa Destri ya? Damayanti ya, Denny Ibu Damayanti. Destri Damayanti. Dan setelah itu kemudian mungkin tidak akan lama Ibu Destri menjabat akan digantikan oleh Thomas Jiwandono. Oh, Ini adalah ini oleh spekulasi dari para netizen iya kali ya. para netizen karena ini yang disorot dan membuat indeks demokrasi Indonesia juga turun antara lain itu Mas Hersu. Jadi soal politik dinasti ini termasuk ke dalam circle begitu ya, circle politik dinasti yang diberikan kepercayaan tanpa mempertimbangkan kemampuan yang panjang. Apalagi meritokrasi begitu. Kan jejak dari Thomas Jiwandono ini memang belum panjang ya, walaupun bapaknya Pak Sudrajat Jiwandono adalah mantan gubernur BI juga Ya, ya. begitu. Jadi ini yang banyak disorot Mas Hersu soal bagaimana pengelolaan BI ke depannya kalau seandainya jatuh ke tangan keponakan dari Prabowo yaitu Thomas Jiwandono yang Oke. dianggap seharusnya eh, apa namanya bank-bank sentral seperti ini dia kan harus independen, Oke. betul-betul independen jadi nggak bisa di setel, nggak bisa diremote dari jauh oleh pemerintah begitu. Walaupun kenyataannya ya tidak selalu seperti itu begitu, tapi harapannya kan seperti itu Ya, ini begitu. oke. Itu kan prediksi dari para netizen yang ya juga masih jauh lah kira-kira prosesnya kira-kira gitu bagi ya. Saya tertarik ingin lebih membahas yang sebenarnya yang konkret depan mata kita adalah prospek
soal rupiahnya ini yang menurut saya yang jauh lebih menarik ya Mbak Agi, karena dalam Hmm. diskusi sebelumnya kita sudah membahas kemungkinan peluangnya untuk angka itu tembus lebih tinggi dan apa dampaknya, kan begitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya ya, betul Mas Hersu. Jadi kalau dampaknya ini sudah yang dikatakan misalnya seperti Pak Prabowo yang mengatakan bahwa orang di desa begitu tidak memakai rupiah ini banyak loh Mas Hersu. Kita ambil satu saja misalnya Tidak memakai dolar, pernyataan. bukan tidak memakai rupiah Mbak Agi. Maaf, tidak memakai dolar gitu ya. Jadi rupiah anjlok tuh nggak masalah begitu kan ya. Tapi ternyata ini disikapi berbeda. Jadi eh, tidak perlu memakai pernyataan dari kita, opini dari kita atau dari pengamat. Mereka pun memberikan jawabannya sendiri. Dan ini banyak kalau kita lihat di media sosial banyak yang jawaban-jawaban yang sederhana itu kemudian menjadi viral. Coba kita lihat ini salah satunya sepertinya ini pedagang Mas Hersu yang menjawab seperti ini. Belanja yang banyak, Bu. Kata Bapak Presiden juga di bawah mah kagak pakai dolar. Orang desa mah kagak tahu dolar, Bu. Mungkin dia pikir yang kayak gini belinya diimpor pakai apa. Ini 80% dari luar negeri pakai dolar, Bu. Yang gini pakai dolar, Pak. Coba. Gandum 100% pakai dolar, bawang putih 80% pakai dolar, belinya bahkan kedelai. Tahu. Memang kami beli tahu kagak pakai dolar, tapi kedelainya impor pakai dolar, Pak. Apa-apaan ngomong-ngomong rakyat di desa kagak tahu dolar. Apa-apaan. Maaf, saya nggak pernah jadi prajurit, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah. Tapi saya tahu putaran ekonomi. Waduh, sebelum ngomong dipikir dulu lah, Pak. Jangan gitu. Apa-apaan ini? Iya, sumber daya alam di Indonesia luas. Tapi orang Indonesia kagak bisa tanam kedelai, harus impor. Terkecuali Bapak bisa menekan serendah-rendahnya sekalipun belanja pakai dolar, usahakan di bawah tetap murah. Terkecuali begitu. Oh, ini pedagang. Kalau pedagang ini bukan orang desa ya, tapi di setengah desa. Ya, pedagang, ya kita bisa mengatakan bisa mewakili orang desa Ya, ya, atau ya. bisa mewakili kaum yang lemah, yang naik turunnya harga ya dia nggak mampu untuk membuat intervensi apapun. Hmm. Seperti halnya yang eh, peternak dari mana tuh Mas Hersu? Dari Magetan ya? Kalau Ya, tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Dari daerah Jawa Timur yang kemudian membagikan 3 ton telurnya. oke, oke, ya, Telur ya. mereka begitu hasil hasil ternak mereka ayam petelur ke secara cuma-cuma ke masyarakat karena harganya yang terus turun karena biaya dari pakan ternak biaya untuk vitamin suntik apa dan sebagainya untuk eh, ayamnya itu tidak mencukupi harga produksinya itu jauh di bawah harga ya harga produksinya masih jauh di atas harga dari apa penjualan. Ya ini kan mengagetkan Mas Hersu kenapa kok bisa ya? Padahal kan ini ada instruksi bahkan telur itu menjadi salah satu makanan wajib untuk MBG. Dan Iya, sekarang di satu kabupaten saja MBG itu sudah banyak sekali. Satu iya. kecamatan sudah banyak. Mestinya Ini yang kenapa begini-begini kok tak telur? kan kena MBG dong mestinya ya. Jadi semacam penyangga lah gitu MBG di situ yang Mbak Agi untuk. Betul, tapi apa yang terjadi di bawah Mas Hersu? Karena menjadi pemasok MBG itu sudah vendor tertentu, tidak langsung dari para petani itu begitu. Sehingga mereka yang bisa disebut sebagai makelar ini atau pedagang yang berada di tengah-tengah ini masuk ke dalam rantai distribusi dan kemudian bisa melakukan penekanan kepada produsen telur ini yang mereka adalah para peternak di desa. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa masuk begitu saja ke MBG. Itu terjadi praktek seperti itu. Sehingga apalagi kemudian ada berita bahwa Kadin akan melakukan kerjasama dengan investor dari Cina, begitu, investor besar dari sana dan mereka membawa teknologi canggihnya ke Indonesia karena Indonesia membutuhkan kalau dari Kadin itu berapa? Dikatakan itu berapa ratus juta begitu telur yang dibutuhkan dalam setiap bulannya. Jadi ya mungkin karena dalam seminggu saja berapa kali menunya adalah telur begitu ya. Dan mereka akan mendatangkan investor tersebut tanpa tanpa mereka ini akan mempengaruhi para UKM kecil kan nggak mungkin yang Nggak seperti itu mungkin dan itu dong. masuk ke telinga Ya, para UKM dan mereka protes mereka terkejut telur kami saja susah untuk disalurkan nah kemudian malah justru akan mendatangkan investor dari luar padahal adanya MBG itu adalah untuk memakmurkan mereka yang ada di bawah ya. untuk membuat Jadi rupiah bergeliat ekonomi ekonomi ya, bergeliat.
ekonomi sirkular yang dimaksudkan sering seperti itu kan, Betul. yang narasi. Nah, gini, ini berarti ya ada lag antara narasi yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dengan realitas di lapangan dong, Mbak Agi. Karena Pak Prabowo Sangat. Banyak selalu seperti bicara itu. bahwa soal MBG ini nanti bisa menghidupkan ekonomi rakyat di bawah. Nah, nah ini penting juga, berarti kan banyak orang mencurigai bagian ya ada pemain di MBG situ. Ini sebenarnya ini bukan program yang buruk, tapi pelaksanaannya yang buruk, gitu ya Mbak Agi kan? Itu yang pasti sampai juga loh Mbak yang seperti itu. Nah ini gimana ceritanya hal macam ini bisa terjadi? Ekspektasi dari presiden, dan jangan-jangan pun kita menduga laporan dari BGN juga seperti itu kepada presiden. Jadi ketika presiden kemudian bicara kepada publik, realitasnya sebenarnya tidak seperti yang dibicarakan oleh presiden. Dan ini kan bisa menimbulkan public distrust dari publik kepada presiden, gitu loh Mbak Agi yang. Nah ini penting menurut saya, Iya. Mas. Ya. Iya, sangat itu Mas Hersu. Dan ini tidak hanya terjadi pada telur ya. Banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Apalagi banyak nota-nota begitu ya yang seharusnya harganya hanya 1.000 di markup menjadi 3.000. Untuk memenuhi angka 10.000 itu. Jadi sebetulnya angka 10.000 itu yang dibelikan misalnya hanya 6.000, 7.000, 8.000. Seperti itu Mas Hersu praktek di lapangan. Nah, kita kembali kepada pelemahan rupiah ini yang dimana Gubernur BI sekarang menghadapi menghadapi eh, desakan begitu ya dari publik sehingga menjadi trending. Nama Pak Periwarjio ini trending, terutama kita bisa melihat di X ya. Dan ini akibat dari melemahnya rupiah pada hari Senin. Kita lihat hari Selasa hari ini akan menjadi seperti apa begitu. Tapi yang jelas akibat melemahnya rupiah ini juga dikhawatirkan akan membuat APBN semakin bengkak, bahkan bisa mencapai 150 triliun itu hanya untuk mensubsidi BBM saja. Dan belum yang lain-lain, subsidi kita kan banyak sekali, jadi seperti pupuk, bahan kimia, apa dan sebagainya. Dan coba kita lihat ekonom dari Selios, Bima Yudhistira Adinegara, ini menyebut bahwa resiko subsidi akan mencapai 150 karena melihat nilai tukar 150 dolar apa? 150 triliun maksudnya. 150 triliun Mas Hersu. Iya. Untuk diketahui kurs rupiah terhadap greenback itu mencapai sudah pada hari Senin kan 17.668 ya kursnya, ditutup pada kisaran angka itu. Jadi penambahan bebannya ke APBN kalau kisaran 17.600 per US dollar dan kalau minyak sudah di atas $100 per barel, maka kenaikan beban subsidi BBM bisa mencapai 150 triliun. Itu kata dia, berdasarkan perhitungan dia ya. Dan kemudian dengan harga yang berkaitan dengan rupiah yang sangat melemah terus, saya pikir pemerintah tidak punya banyak opsi penolong. Mulai dari transisi energi hingga subsidi transportasi publik, ya, tidak ada yang dijalankan secara serius. Itu masalahnya. Dia juga mengatakan pemerintah kan sudah cukup pede bahwa harga tidak naik, terutama yang BBM subsidi sampai dengan akhir tahun. Itu sudah dijanjikan. Ya, Begitu. dan Pak Purbaya kemarin pernyataannya juga begitu bahwa ini pemerintah masih akan mempertahankan subsidi gitu kan. Pokoknya kata dia kan, dia menyatakan pokoknya lihat senyum saya. Ya, gitu. Kalau saya masih bisa senyum, nah itu berarti subsidi masih aman. Jadi senyumnya ini senyuman maut ini dari Pak Purbaya kalau sampai jadi senyumnya kecut gitu Mbak Agi. Iya, senyumnya itu ada yang nyubit pinggangnya dari belakang apa enggak? Ayo senyum gitu. Jadi senyumnya dipaksa ataukah senyum sekarang tulus gitu. berapa harga Pak di pasaran sekarang, harga di minyak dunia sekarang, dan kan nanti kita mesti lihat juga dari sisi dolar kan Mbak Agi. Betul. Jadi sekarang ada di kisaran 100.000 $100 per barrel. $100 lebih Mas Hersu. $100 11 ya kalau nggak salah. $111. Maksudnya, iya, $111 kalau tidak salah itu begitu tinggi ya. banget karena kan patokan pagu kita di dalam APBN $70 per barrel. Kalau sampai 111 itu berarti ada subsidi $41. Itu coba tinggal dikalikan, walaupun Purbaya menyatakan bahwa sekarang sudah diubah pagu di APBN-nya tidak lagi 70 per barrel, $70 per barrel, tapi dia ketika ditanya oleh wartawan
berapa sekarang pagunya, dia nyatakan kita nggak mau ngomongin itu karena itu takut kemudian itu dijadikan semacam spekulasi oleh para trader apa dan sebagainya gitu yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi Iya, 111 tentu saja lepas itu apapun kemudian tinggi. pagunya itu mau diubah mau tidak, tetap itu sangat-sangat tinggi sekali ya angka semacam itu gitu. Ya. Iya. Jadi Pak Purbaya lupa ya bahwa kalau pagu diubah pasti naik kan, bukan Hmm. turun. Hmm. Pagu diubah misalnya menjadi 80, 90 kan tetap saja menaikkan subsidi. Ya. Karena ini kan dihitung dari angka dasar yang $70 tersebut gitu. Hmm. Mau diubah menjadi $100 per barel itu kan asumsi Hmm. APBN kan. Asumsi Ya tetap APBN. saja kan. Ya harus alokasi ke sana itu harus ditambah begitu. Nah, kalau menurut dugaan dari Celios, ini bisa saja harganya patokan itu masih tetap sama, tapi keberadaan barang atau persediaan barangnya yang langka bisa jadi seperti itu, Mas Hersu. Eh, dan hal itu ya pasti menjadi hal yang sangat sensitif ya, Ya. karena akan dapat memicu gelombang protes lah yang namanya BBM. Nah, ini artinya yang dikatakan bahwa rupiah tidak berpengaruh. Orang desa itu mereka juga makan BBM masalahnya. Jadi bukannya mereka yang nggak Ya. makan BBM. Nah, itu tadi baru yang subsidi untuk Pertalite ya. Katakanlah satu item saja Pertalite. Coba kita lihat harga ASI Petralite itu sudah Rp16.088 dan beban kompensasi 15 triliun per bulan sebetulnya. Jadi 150 juta itu masih angka minim, bisa jadi 150 triliun. maaf 150 triliun masih angka minim, bisa jadi 180 triliun. Dan kemudian coba kita lihat Mas Hersu untuk beban negara untuk kompensasi harga Pertamax. Ini saya lihat dari Bloomberg Technos ya. Eh, Saat ini kan dijual seharga, coba di sini sejumlah ekonom memprediksi kebutuhan dana kompensasi energi yang mesti dibayarkan pemerintah kepada PT Pertamina, Pertamina Niaga ya, harga bensin non subsidi Pertamax ini kan banyak dikonsumsi oleh masyarakat juga dengan RON 92 mencapai 2,87 triliun per bulan. Karena pemerintah nggak mau Pertamina menjual dengan harga keekonomian, misalnya harga keekonomian seharusnya sudah naik menjadi 17.000 per liter. Tapi saat ini ditekan masih tetap di harga 12.300 per liter. Nah, Nah, itu pemerintah artinya itu ada kewajiban memberikan kompensasi dalam hal ini memberikan kepada iya, iya. ini kan mirip-mirip dengan subsidi. Iya, Dan gitu. kompensasinya nggak main-main, bisa menjadi 2,8 triliun per bulan. Ini Hmm. beban lagi yang lainnya begitu. Ya, Ini luar biasa efeknya. Ini baru di satu di satu mata anggaran ya untuk Ya. BBM. Ini memang dilemanya. Itu kan sejak awal pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan terutama harga BBM bersubsidi. Tetapi realitasnya yang ditahan oleh pemerintah itu bukan hanya BBM bersubsidi, yang non subsidi seperti Pertamax kan sampai sekarang juga masih dipertahankan oleh pemerintah. Dan kita kan tahu, kita sudah pasti itu gede banget buat pemerintah, walaupun Bahlil kan sebenarnya Bahlil coba perhatikan bolak-balik dia menyatakan bahwa ini tinggal soal soal kenaikan harga Betul. Pertamax karena dia tahu dan seperti dampaknya apa. Dan kemudian kita tahu juga bahwa Pertalite itu sekarang sudah mulai banyak keluhan kan yang sulit untuk mendapatkan Pertalite kan Sulit, begitu kosong ya. ya. Nah, ini memang saya kira yang sakit kepala ya Purbaya kan begitu karena dia yang harus mengutak-ngatik anggaran seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu kok memang kenapa pemerintah tetap mempertahankan satu non subsidi, yang kedua satu yang subsidi, yang kedua non subsidi seperti Pertamax. Kenapa? Karena Pertamax ini penggunanya sangat luas. Walaupun dia non subsidi, tapi kita tahu bukan hanya mobil, tapi sepeda motor pun untuk jenis-jenis itu banyak yang menggunakan Pertamax. Saya sempat tanya misalnya, kan kita sering lihat antrian juga. Kenapa kalian memakai Pertamax? Ya karena menurut kata dia ini untuk mesin lebih bagus tarikannya dan bahkan juga lebih hemat begitu. Jadi artinya mereka juga menghitung biaya perawatan gitu kalau dibandingkan dengan Pertalite. Nah, artinya apa kalau kemudian Pertamax itu dinaikkan harganya seperti halnya Pertamina Dex atau Dexlite atau Pertamina Turbo,
itu impact-nya sangat besar, Mbak, dan yang terjadi nanti itu akan terjadi migrasi dari premium dari Pertamax ke Pertalite kan gitu ya. Itu yang itu yang juga berbahaya buat pemerintah. Itu artinya subsidi akan tambah gede. Kedua, itu kalau terjadi kemudian di non subsidi seperti Pertamax itu dinaikkan, itu kan dampaknya sangat luas sekali dan itu harga-harga baik dan nah itu soal politik Pasti. akhirnya itu yang dijaga oleh pemerintah, jangan sampai ada krisis ekonomi ketemu dengan krisis politik dan itu yang berbahaya. Kira-kira itu sebenarnya. Jadi ya memang sangat berat pemerintah. Makanya kalau dalam perbincangan sebelumnya kan kita menyarankan, ayolah pemerintah bicara aja pada publik gitu, situasinya seperti apa gitu, secara honest ngomong bahwa kondisi ekonomi kita seperti sekarang, kita mungkin akan melakukan langkah-langkah semacam ini, tapi pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang sama. Jangan hanya rakyat diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, sementara kemudian program-program lain yang sebenarnya sejak awal diserukan oleh publik untuk seperti MBG dan sebagainya, untuk MBG-nya nggak dihapus kok, kita nggak pengen program MBG dihapus, tapi yang ingin kita lebih pada ya memang targetnya apa sih MBG itu untuk mereka yang prevalensi stunting dari keluarga yang memang tidak mampu kan begitu ya Mbak Agi, bukan seperti sekarang gitu, karena ada kesan juga sekarang juga jadi proyek dari orang-orang tertentu yang aku yakin Pak Prabowo nggak ngerti bahwa ada hal-hal semacam itu yang terjadi kan gitu ya Mbak Agi. Jadi MBG kan ada yang seperti itu ya, kita tahu oh ini gengnya ini kan ada semacam itu kan Mbak Agi ya. Iya, betul. Dan nuansa KKN-nya juga sangat kentara sekali, begitu ya. Nah, coba kita lihat Mas Irsu. Sebetulnya Pak Prabowo juga kemarin mungkin dia mengatakan soal rupiah, orang desa tidak pakai rupiah, tidak beli saham, begitu. Tapi kekhawatiran itu kan tidak bisa disembunyikan. Kita bisa melihat kemarin pada saat sesudah Gubernur BI merapat kerja dengan Komisi 11, di mana dia diminta mundur oleh Primus, sorenya itu Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga, begitu juga Menteri Investasi, Menteri SDM Bahlil, begitu. Jadi menteri-menteri ekonomi ini dipanggil ke Istana Presiden, dan ini tampak betul ya bahwa ya kita melihat siangnya IHSG rontok, rupiah rontok, begitu. Dan walaupun tetap saja mengatakan bahwa tidak khusus untuk membicarakan rupiah, tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh ini, kita melihatnya apa yang dikatakan oleh Purbaya ya. Nah, dia mengatakan itu juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Brian Yulianto juga ya Mas Hirsu. Terus kemudian juga ada CEO Danantara Roslani yang dia juga Menteri Investasi. Coba Menteri Purbaya mengisyaratkan bahwa pembahasan mencakup berbagai langkah kebijakan yang tengah diformulasikan Presiden katanya. Macam-macam strategi dengan Presiden, tapi Pak Menko yang bisa ngomong katanya. Saya enggak boleh ngomong katanya, kata dia seperti itu. Purbaya mengungkapkan bahwa pembahasan dalam rapat tidak difokuskan pada isu rupiah, melainkan pada gambaran besar perekonomian nasional. Ya, karena banyak sekali yang harus dibahas. Tidak soal rupiah. Rupiah cuma ditanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus. Cuma nanti sosialisasi lebih bagus ke pasar, ke investor juga seperti apa gitu. Nah, dia juga mengatakan kita udah masuk ke bond market bertahap. Iya, asing juga udah masuk juga. Jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari bond market. Sementara Menko Airlangga memilih bersikap tertutup terkait hasil rapat. Iya, ini mungkin akan ada kebijakan-kebijakan baru. Kabarnya akan juga BI akan menaikkan suku bunganya. Ya, menaikkan suku bunga ini artinya uang yang beredar akan menjadi lebih ketat. Karena biasanya kalau BI rate itu dinaikkan, sertifikat Bank Indonesia itu dinaikkan, maka bank-bank daripada berisiko memberikannya kredit begitu ya dalam kondisi seperti ini, maka dia akan membeli SBI. Yang artinya uang beredar, orang untuk mendapatkan kredit juga makin susah. Sementara suku bunga bank pada umumnya juga pasti akan naik. Yang memiliki kredit motor, kredit rumah, kredit apapun itu suku bunganya akan naik. Sementara bisa jadi sekarang ini
keadaan di kantornya, keadaan di tempat dia bertugas mungkin bisa jadi tidak baik-baik saja Ya. dengan kondisi seperti ini, banyak PHK dan sebagainya. Sehingga kalau kita ngelihat di pasar, saya suka tengok-tengok Mas Hersу, banyak sekali orang yang menjual rumah. Dan kemudian baru saja saya lihat di thread itu ada yang menjual rumah seharga sekian gitu misalnya 1 miliar, ada juga yang menjual seharga 800 juta misalnya, tapi terjualnya tidak sampai setengahnya dan dia terpaksa harus itu karena dikejar utang dan sebagainya. Jadi situasi memang sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus segera melangkah, harus segera mengambil kebijakan yang paling tepat. Kalau tidak, rupiah akan terus tergelincir dan akan berakibat fatal. Yes. Positioning kita jelas bahwa kan ini kalau kita lihat kemarahan di media sosial begitu Mbak Agi. Udah biarin aja sekalian semakin tinggi semakin bagus semuanya pemerintahannya jatuh. Kita mesti ingetin ya bahwa pergantian kekuasaan ya yang tidak melalui jalur yang normal itu harganya juga sangat mahal, yang kita harus bayar mahal, dan kita tidak tahu orang kan selalu ngomong kalau Pak Prabowo jatuh siapa yang paling beruntung Naik. ya, naik yang siapa naik iya ya pasti wakil presiden secara konstitusi memang seperti itu kan begitu, dan banyak yang menjawab nggak mau, enggak, mesti jatuh bareng-bareng loh. Jatuh bareng-bareng itu jangan lupa bahwa mereka itu justru yang paling siap dibandingkan yang kita. Bagaimana cara mekanisme menjatuhkan bareng-bareng itu. Jadi tetap saja yang paling penting kalau saya sih mendorong pemerintah untuk lebih terbuka kepada publik untuk bicara apa adanya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Begitu apa yang kita dilakukan oleh rakyat apa, pemerintah apa. Begitu ya Mbak Agi ya, yang dengan begitu kita mendapat gambaran kan. Kalau sekarang ini kan kita meraba-raba, yang terjadi kemudian ya kita cuma ngamuk aja di media sosial gitu. Betul, Pak Prabowo coba deh undang para ekonom-ekonom itu Yes, yang selama ini tidak masuk dalam list daftar Pak ya, Prabowo dan ya. bahkan oleh buzzer Pak Prabowo, saya tidak tahu itu organik atau tidak ya, Ah, oleh buzzer pemerintah apa dan sebagainya itu dianggap sebagai apa namanya antek asing dan antek kemudian asing enggak. ya, Mereka penerima dana ya, dari George Soros. Oh, faktanya memang banyak LSM yang menerima ya, dana-dana tersebut dari manapun, tidak hanya George Soros. Tapi kalau George Soros hanya hanya memberikan dana untuk untuk LSM ini, LSM itu, begitu ya, untuk aktivitas ini dan itu, lingkungan apa dan sebagainya, ekonomi apa, sosial dan sebagainya, hanya sebesar puluhan miliar ya, sekitar 20 miliar sampai 30 miliar, apakah itu bisa untuk menjatuhkan pemerintah? Ya tidak. Itu pun dibagi ke banyak begitu kan, ke banyak penerima. Jadi tidak hanya George Soros, lembaga-lembaga Islam pun juga banyak. Jadi memang itu bertebaran banyak sekali. Kalau dibilang apa namanya bahwa mereka kemudian keluar dari daftar, dari list yang dianggap tidak layak untuk bertemu dengan presiden, untuk bertukar pendapat dengan presiden, saya rasa itu ukuran itu gitu ya, itu terlalu sederhana ukurannya. ya. Jadi mereka seringkali juga tidak disukai oleh para oligarki, mereka tidak disukai oleh para menjalankan proyek-proyek pemerintah begitu kan, yang mereka sudah jujur senang begitu, apalagi mereka mendapat proyek MBG dan satu MBG dengan mereka satu orang memiliki beberapa yayasan, satu yayasan mendapatkan sekian dapur MBG sehingga satu orang bisa mendapatkan MBG begitu ya, dapur MBG. Ini tentu mereka ingin menginginkan agar Pak Prabowo tetap dengan kebijakan yang begitu, dengan kebijakan yang sekarang. Tidak usah dipilih-pilih MBG-nya misalnya seperti itu. Sementara para ekonom ini yang mereka membuat kajian-kajian apa adanya yang ada di lapangan begitu, yang mencintai Indonesia, tidak menginginkan Indonesia jatuh, mereka memberikan masukan agar supaya MBG lebih selektif. Coba dengarkan mereka, undang mereka, begitu juga dengan wartawan begitu dan sebagainya. Oke Mbak Agi, kita lanjutkan obrolan di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikiran positif, dan banyak sabar ya. Banyak, karena kalau saya lihat di netizen orang udah mulai maki-maki, mulai marah-marah, nggak karu-karuan gitu ya. Karena dampaknya itu kalau kita marah-marah juga dampaknya terkena kepada kita, walaupun saya memahami
kadang-kadang banyak sekali orang yang frustrasi menghadapi situasi semacam ini. Ya Mbak Agi, siapa sih yang nggak frustrasi kalau nggak ngerasa kadang udah Betul. ngomong tapi kok tetap nggak didengar begitu ya. Sabar dan berbagi gitu Yes, ya. oh Karena kalau ya, sebenarnya kita tidak yes. berbagi, sekitar kita orang yang lapar, apalagi kalau anaknya yang lapar, seringkali Ya. ya sudah menghalalkan segala cara untuk Yes. melakukan kriminalitas dan itu malah Yes. semakin membahayakan kehidupan kita. Oke, sampai ketemu lagi, tetap semangat. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.